saya melihat kok fenomenanya kalau di Kabupaten Sampang itu untuk minat sekolah mereka itu sangat kurang. Kebanyakan mereka itu ingin ngejar rezeki, yang di penting TKW, kerja, yang gitu. penting punya uang. Jadi dari situ saya tergelitik untuk membuat SMK sama suami, yang kebetulan kami pilih ini program Tata Busana. Dan alhamdulillah walaupun di sini Tata Busana, kita meluluskannya itu bisa meneruskan ke universitas. Kemarin itu kami cari jalur beasiswa full penuh, 5 anak full beasiswa sekolah tanpa biaya, dinas kelautan di Malang, terus di Stainata, di Kipotem, ada yang sampai jadi itu ikut tes Akabri lulus jadi Kopassus. Kemarin juga ada pengembangan usaha pondok pesantren terkait program OPOP. One pesantren, one product. Gimana kalau pondoknya dibuatkan usaha? Akhirnya muncul kopi ini. Karena saya ingin mereka keluar dari sini bukan mereka kasih peran ke desanya. Jadi bangun desanya. Jadi benar-benar saya tidak main-main, saya beneran. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi, ketemu lagi di podcast kita. Kali ini kita dapat kesempatan yang sangat spesial teman-teman, karena saya mengalami banyak kejadian-kejadian yang yang membuat saya itu kayak ketawa gitu, seneng, bahagia, karena ternyata kali ini kita bisa podcast dengan Ibu Nyai yaitu pemilik Pondok Al Azhar Az-Zayadiyah. Yaitu kita perkenalkan saja, kita akan podcast tentang produk olahan santri di sini dengan Nyai Istiqomah begitu ya. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bahas waktunya, izin untuk minta waktunya buat diskusi tentang olahan pondok ini, karena ini membuat kita excited gitu kan. Ini hanya sebagian kecil dari pondok-pondok yang ada pengelolaan kayak gini. Ini boleh dulu Nyai perkenalkan dulu untuk teman-teman ngopi-ngopi nih ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Kebetulan saya di sini yang menyanding suami saya untuk mengelola pondok. Boleh dibilang saya pelayannya anak-anak. Subhanallah. Jadi bukan sebagai cuman saya anggap ibu pengasuh mereka. Mendampingi, ngayomi dan mengarahkan anak-anak biar mereka lebih jadi generasi Islam yang mandiri dan punya jiwa entrepreneur. Nyai di sini ini ternyata guru saya Nyai, karena 2011 sepertinya itu saya magang di sini sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu. Kemarin tadi saya ingat pas masuk itu, ya Allah, ini ternyata pondok yang saya dulu ini. Jadi jauhku. Jadi ini saya sangat terhormat di sini. Alhamdulillah. Nyai, akhirnya bagaimana pondok ini bisa di brand ya, bahwa bisa menjadi semacam home industry yang itu melibatkan santri, itu gimana awal-awal ide itu gimana ya? Awalnya memang dari awal kami sebenarnya sejarahnya dari yang Nyai Sepuh dulu. Dia dari beliau-beliau. Dia untuk mengembangkan pendidikan agama Islam itu sangat besar sekali. Jadi kami sebagai penerusnya berusaha untuk mengembangkan dan memotivasi anak yang dititipkan di sini. Sebenarnya saya melihat kok fenomenanya kalau di Kabupaten Sampang itu untuk minat sekolah mereka itu sangat kurang. Karena kebanyakan kalau orang desa itu cukup tamat mondok atau tamat sampai MTS atau SMP, habis itu nikah. Kebanyakan mereka itu ingin ngejar rezeki, yang di penting TKW, kerja, yang penting punya uang. Ngapain harus kuliah, nanti yang kuliah juga akan begitu. kerja. Akhirnya mindset mereka rendah. Iya. Karena mereka berangkat ke negeri orang tanpa skill. Akhirnya mereka nilai bargainnya dibayar murah. Kadang nyawa jadi taruhan. Intinya mereka secara Indonesia akhirnya nggak dihormatin karena dia mengirim tenaga yang tidak ahli. Nah, saya tergelitik dari situ melihat kok di Sampang tuh
saya khawatir kok semakin tahun fenomena untuk berangkat jadi TKW itu apa, akhirnya meninggalkan anak-anaknya ke nenek mereka. Ternyata setelah dididik, anak-anak yang ditinggalkan sama neneknya, mereka jadi ada tambah kenakalan remaja. Karena narkoba, tidak dapat sentuhan dari orang tua ada. langsung. Ya, terus penanganan pendidikannya mereka semakin amburadul karena ada COVID ini, harus pegang media sosial. Mau nggak mau, efek negatifnya ikut. Maka saya ingin coba mereka saya kasih, kenapa sih kok harus ke luar tanpa ada skill? Lebih baik mereka berangkat ke sana dengan membawa skill keahlian sehingga mereka dihargai di sana. Toh nanti anak didiknya nanti dititipkan ke pondok, biar dia jadi penerus Islam yang baik dan mereka jadi jiwa mandirinya ada. Jadi dari situ saya tergelitik untuk membuat SMK sama suami yang kebetulan kami pilih ini program Tata Busana. Jadi SMK-nya Tata Busana. Awal didirikan diremehkan karena dianggap wah tukang jahit kok sekolah. Iya, iya benar. Tapi kami buktikan karena kenapa? Yang kami sasar di sini anak perdesaan. Iya, iya. Saya kasih skill komputer, belum tentu mereka bisa pakai setelah lulus. Karena alatnya saja mahal, tapi ketika dibuat kerja paling ngeprint undangan 2.000. Ya Allah. Jadi belum bisa dipakai, beban biaya besar. Akhirnya saya ambil Tata Busana, kebetulan di Sampang cuman sini saja. Subhanallah, sesampang SMK cuma sini itu. Karena dianggap remeh. Iya. Setelah terbukti anak didik saya lulus dan mereka bisa mandiri, dan alhamdulillah dia dipercaya untuk di kampungnya untuk mengelola konveksi kayak madrasah gitu. Akhirnya mereka oh iya benar. Ternyata tidak seremeh itu. Tidak seremeh itu. Karena kenapa? Modalnya kecil, hasil maksimal. Bila modal kecilnya dari mana? Dia cuma benang. Sedangkan baju kainnya dari orang. Tapi akhirnya orang bertanya, ini ngapain di SMK kan sih cuma konveksi? Ini kan kursus sebulan 2 bulan sudah bisa. Terus bedanya apa? Bedanya kalau di SMK itu dia diajarin, dia nggak tahu mesin sampai tahu mesin, dari tahu desain, dari tahu bahan, jadi lebih. Jadi dia dipasrahkan kain, dia jadi tahu. Tidak sekedar teknikal ngerjakan, tapi juga wawasannya juga luas. Dan alhamdulillah walaupun di sini Tata Busana kita meluluskannya itu bisa neruskan ke universitas. Kemarin itu kami cari jalur beasiswa full penuh untuk santri yang mampu. Ya Allah, jadi sampai dibantukan ke universitasnya. 5 anak full beasiswa sekolah tanpa biaya. Dinas Kelautan di Malang, terus di Stainata, di Iptipotem. Ada yang sampai jadi ikut tes Akabri lulus jadi Kopassus. Ya Allah, subhanallah. Jadi keren banget loh. Kita cuman bantu mereka dorong, ayo kamu bisa. Berarti fokus pemberdayaan banget pondok ini. Karena saya ingin mereka keluar dari sini bukan mereka kasih peran ke desanya. Jadi bangun desanya. Benar. Jadi benar-benar saya tidak main-main, saya beneran. Ya awalnya saya kira di pondok ini benar-benar murni tentang kopi herbal gitu. Ya ternyata ada SMK tentang Tata Busana. Terus yang menjadi main idea kita nih teman-teman yang buat kita ini datang jauh-jauh ke sini. Karena memang daya tariknya ini adalah pondok berbasis industri, ya. Dan yang menjadi produk unggulan adalah kopi The Aza. Gimana tuh, ceritakan sedikit tentang kopi ini? Kopi ini awalnya ada ketika suami saya sendiri hobi kopi. Pecinta kopi. Pecinta kopi. Dan kebetulan tamunya juga. Kalau di sini lama-lama akhirnya kok beli kok. Kayaknya gimana gitu. Sebagai ibu rumah tangga tergelitik. Wah ini keren banget nih. Gimana kalau misalnya buat produk kopi tapi menyehatkan. Jadi tidak cuma sekedar kopi, tapi buat mereka juga jadi sehat. Karena kopi kan itu identik dengan nanti atau lambung. Maka tambahin khasiatnya tadi biar jadi super. Makanya dikasih nama kopi herbal di kopi aja, maksudnya di semua situasi. Berarti Aza ini bacanya aja. Di kopi aja. Di kopi aja. Di kopi aja. Azanya dimasukkan ke pondoknya. Iya benar. AZZA. Biasa nih. Tulisannya nih Dim. Keren Dim. Ada filosofi nih Dim dalam kata-kata kayak gini. Bahasa gaulnya di kopi Aza. Di kopi aja. Tapi
Intinya Akhirnya gimana tuh Nyai? akhirnya kemarin juga ada pengembangan usaha pondok pesantren terkait program OPOP. Opop. One pesantren, one product. One pesantren, subhanallah. Anunya Bu Fifah, programnya Bu Fifah, dan kebetulan relasi saya teman ada di sini juga usah sama kayak gini, ngasih gimana kalau pondoknya dibuatkan usaha, apa ya, akhirnya muncul kopi ini karena yang lebih cepat. Sementara kalau misalnya yang konveksi, karena di sini ada yang pesen baru kita buat, jadi tidak kontinu produksi. Sustainable. Ya, kalau musim tahun ajaran baru ada, jadi tergantung permintaan. Ini benar-benar menyehatkan Nyai? Atau sekedar ya biar bisa ada brand atau memang benar? Tidak, benar. Kami ngambil kopi yang super, bukan yang kelas yang nomor 1 lah, yang paling bagus. Terus jahenya jahe merah, bahan-bahannya super semua. Saya nggak mau ini, jadi sekali produk harus yang terbaik. Biar kalau Madura ini kan dikenal dengan rempah-rempah. Ya, rempahnya. Ada cabai jamu, saya ambil dari Sumeneb langsung. Terus ada kapulaga, itu dari Arab. Kebetulan ada kopi-kopi Arabnya juga. Iya, ada sentuhan karena kapulaga. Terus kemarin ada masukan juga ada habatus saudah. Dan saya baca nih untuk teman-teman yang pengantin baru nih tuh. Saya baca di artikel itu ini bagus untuk kesehatan pengantin baru tuh. Boleh dijelaskan sedikit ini? Karena ini ada khasiat dari sebagian pinang mudanya yang saya masukkan di sini. Jadi laki-laki yang misalnya staminanya lagi loyo lemah, belum mungkin apa-apa bisa udah capek gitu. Kecapean. Dan terbukti kebanyakan teman-teman yang saya kasih di sini mereka ngeluh yang tadinya sini pegel-pegel semua. Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman kita ini. Kebetulan di tim ngopi-ngopi ini ada 2 orang yang masih pengantin baru nih. Siap. Jadi nanti kita dibawa. Beneran ini ya buat lebih strong, lebih sehat. Iya. Mungkin nanti dirasakan khasiatnya sendiri. Ini kebetulan kita produksinya di fresh. Jadi setiap ada pesanan berapa, kemarin tuh sempat kirim 3 kilo langsung ke Jakarta, terus ke Pasuruan, pasarannya sampai ke Malaysia, ke Arab, TKW itu. Iya. Jadi sudah distribusinya. Udah. Luas banget Nyai. Luas. Terus cara pesennya gimana nih Nyai? Saya melibatkan alumni, sekalian ngasih kerjaan ke mereka. Jadi biar kemandirian juga terbentuk. Anak-anak yang jual keluar kasih harga pasar di sini beda dengan dia jual sendiri. Kalau harga di luar berapa nih? Di sini saya jualnya 35, yang ukuran 250 gram itu 35.000. Kalau yang ukuran 500 ya 2 kali 70.000. Itu harga sini. Saya tanya, kamu jualnya berapa? Di Pamekasan nih saya jual 60.000 yang ini. Ya. Kalau ke tim ngopi-ngopi beda lagi harganya ini, Harga promo. Harga promo. Iya. Berarti sudah dirasakan banget khasiatnya. Dan menurut testimoni itu positif banget. Alhamdulillah mereka beda dengan kopi yang lain. Terus khasiatnya juga kerasa ke badannya mereka. Biasanya katanya kalau minum kopi itu kembung katanya. Iya. Tapi minum kopi ini enggak. Kayak bergebeg gitu kayak ada gas gitu. Ini enggak. Alhamdulillah. Saya harus nyoba ini Dim. Sampai dan orang Madura itu keduhnya sampai dihabisin. Subhanallah. Katanya enak ya. Saking alhamdulillah. Enaknya. Kalau kopi yang di meja sana kopi Aza apa bukan? Insya Allah ya. Kayak tadi itu saya kedatangan tamu, saya suruh bikin. Iya. Dicoba takutnya Mbak tanyai ke siap. Terus berarti dipasarkannya lewat apa ini? Barangkali nanti penontonnya ngopi-ngopi mau pesen atau gimana tuh? Memang sih sementara saya belum untuk secara lain belum karena memang kayak di Shopee di marketplace belum. Sendiri. Berarti masih pakai kontak person. Dan kebetulan yang ini saya nggak kasih nomor biar lewat ke santri saya sekalian biar ngasih kerja. Itu nanti kita cantumkan teman-teman yang bisa dikontak santrinya Nyai itu ya di deskripsi. Atau ke sini langsung nggak apa-apa mau jadi distributor atau apa terserah. Jadi boleh Nyai. Iya boleh. Ini sebagian saya buat biar mereka
punya usaha sendiri, saya nggak ambil untung banyak, yang penting balik modal. Terus saya pasrahkan ke mereka harga di luar mau dijual berapa. Oke. Gitu. Keren banget teman-teman, saya penasaran banget mau nyoba ini. Dan ini lagi Nyai, ini kan Nyai tadi bilang bahwa ini pemberdayaan santri, sehingga santri itu selain punya skill juga pasca mondo itu ada harapan gitu kan, ada harapan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Itu sejauh ini gimana tentang santri yang mengelola kopi ini gimana? Alhamdulillah setelah lulus dari sini kami coba untuk yang sudah lulus dari SMK, yang tidak kuliah atau yang belum mau menikah, saya suruh untuk magang di sini. Biar saya kasih tambahan ilmu untuk buat usaha. Kalau sudah sudah mapan, mampu, mereka terus siap untuk nikah, tinggal mereka melanjutkan. Misalkan santri sudah paham betul buat kopi seperti ini, boleh nggak buka sendiri dulu? Pasti kayak tukang rujak, anaknya saja nggak bisa niru ibunya. Iya. Tangannya ada rahasia ya. Jadi mereka bantu jualkan saja. Karena kenapa? Biar mereka kalau dijual semua sama, akhirnya nggak ada yang ciri khas. Makanya saya untuk raciknya saya sendiri, tapi untuk prosesnya mereka semua. Jadi mereka bisa ngambil usaha ini, dia jual di luaran, ambil untung sendiri. Pokoknya di sini cuma segini harganya. Luar gitu. biasa. Nyai, ada yang nggak boleh nggak ini kopi? Ini kan berkaitan dengan kopi ya. Yang kata sampean tadi itu ada yang ini, ada pantangan nggak? Atau ini bebas untuk semua kalangan, anak muda, orang tua, orang dewasa atau? Boleh. Untuk anak muda itu biasanya kan dia kayak lemes gitu ya. Tapi saya sering lemes kalau perjalanan jauh itu, gitu, atau capek atau apa, dia kalau untuk belajar enak. Jadi konsentrasinya ada kafeinnya juga bagus. Saya kasih di sini kayak cengkeh, jahe merah, terus sama lengkap. Kayu manis, yang kencing manis pun bisa. Itu sudah mirip-mirip jamu beneran. Jamu bener. Makanya, tapi kita enggak ngilangkan rasa khas kopinya. Khas kopinya tetap terasa. Masih. Jadi makanya masih ya ada kayak pedesnya ada. Karena kalau temen saya ini Dimas ini ketahuan kan pecinta kopi banget dia. Spesifik soal kopi itu. Jadi kalau ini gak enak ini tetap dipertahankan kopinya berarti. Gitu ya. Insya Allah kalau misalnya kita bagus, pasarnya responnya juga bagus, insya Allah kita tetap produksi ini selagi masih ada yang minat. Kalau kopinya dari mana nih? Kopi. Saya ngambil dari Sumeneb. Kopi nangkah. Katanya orang itu kopi Madura, kopi robustanya Madura. Kecil-kecil bijinya. Subhanallah. Jadi kopinya kecil, baunya itu tajam. Kopi nangkah katanya orang Sumeneb itu bilang. Itu mahal. Beda dengan di pasar. Pasar sekarang 48, kalau di kopi nangka itu sekilonya tembus 60.000. Berarti memang kualitas kopinya nggak ecek-ecek ya, nggak. Karena memang untuk obat. Bener. Jadi mereka bisa ibadah, yang senang zikir malam biar enak juga. Iya. Terus mereka daya tahan tubuhnya juga bagus. Subhanallah. Gitu. Jadi keren banget. Ya, anti kanker juga. Teman-teman harus nyoba banget, harus pesen nanti lewat link yang akan kita taruh di sana. Yang selanjutnya karena ini pondok ya teman-teman, selain apalagi ini diolah oleh santri yang kalau santri itu senang sholawat, senang istighfar dan jadi sambil berzikir, bekerja sambil zikir. Jadi ada obatnya juga selain ini didoakan. Spiritualnya juga didoakan. Sudah full tuh alasan untuk kita mengonsumsi kopi ini, selain untuk kesehatan, spiritualnya ada juga untuk imun, dan yang suka begadang juga ngaruh juga. Iya. Jadi intinya selama ini saya nggak pernah ada keluhan atau efek dari setelah konsumsi ini. Jadi mereka makanya nambah terus. Dan ini semuanya mulai dari kopi, rempah-rempah itu semuanya diproses di pondok ini. Iya. Beli jahenya kita jemur. Terus kalau biji-bijinya ya kita datangkan. Kalau kayak pinang itu kita jemur, beli, diiris. Jahenya beli, diiris juga. Kalau nanti salah satu kan ini ada yang salah satu tim ngopi-ngopi ini punya usahanya. Kalau misalkan mau jadi distributor itu minimal pemesanan atau tidak gimana? Dibatasi. Nggak ada. Satu pun saya
kasihkan. Subhanallah. Jadi nggak intinya yang penting jalan aja. Yang penting jalan. Yang penting jalan. Iya. Jadi saya nggak target pasar, intinya kita sama-sama jalan ikhtiar sedikit banyak, bukan niat nyari apa ya, yang kayak sistem market banyak, yang penting barokah sedikit Iya. tapi barokah. Sudah sampai Malaysia dan lain Iya, sebagainya. iya. Dan Nyai ini teman-teman rupanya adalah senior saya di kampus juga. Selain guru saya adalah senior saya, alumni Unitomo ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Di kemarin kita ketemu di salah satu organisasi perhimpunan ini KMPG. HMPG dan kita diskusi di sana dan kita minat. Betul. Alhamdulillah saling nyambung ternyata. Saling nyambung ternyata ya Allah. Dunia tak selebar daun kelor. Ke depan, Nyai. Iya, Ke iya. depan dari ini kan sudah jalan, industrinya sudah jalan, santri-santri juga sudah punya keterampilan. Apa ke depan setahun 2 tahun yang ingin Nyai capai lagi berkenan dengan industri kopi ini? Ingin membuka produksi yang lebih besar lagi sehingga pemasarannya lebih luas. Sudah ada gambaran? Sudah ada, kemarin sudah kita kerjasama dengan Dinas Koperasi dan juga Dinas Departemen Keagamaan. Kita mendapat kesempatan untuk pengembangan industri inkubasi tahun 2024 ini. Jadi kita didukung programnya oleh pemerintah dan juga lewat Departemen Agama, dan realisasinya nanti akan ada usaha kopi, disediakan alat dan juga pemasarannya Keren banget. lewat Berarti udah pameran-pameran. perencananya sudah dimatangkan Iya, banget insya dari Allah. Insya Allah, karena ini niatnya kita biar mereka bermandiri. Jadi berusaha di negeri sendiri lebih enak daripada kita ke sana tanpa membawa intinya anak yang dipertaruhkan. Saya ingin anak itu dididik kedua orang tuanya biar jadi generasi Islam yang soleh-soleh beneran. Jadi bukan hanya paham agama di pondok, pasca itu bisa bantu ekonomi. Bantu ekonominya. Kenapa? Anak kalau ditinggal, benar yang dicari itu harta, tapi ketika anak sudah hancur, hilang semuanya. Jadi saya ingin ngekat itu, kita buat generasi Islam yang kuat, yang hebat, bukan cuman lewat lewat kita bantu lewat pendidikan. Dan ini karena masuk pada industri UMKM ini ya. Benar. Ya. Kemarin katanya sempat dipasarkan oleh Pak Menteri ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Sandi hadir di Sampang. Kita diundang ke Malang. Oh, ketemu Pak Sandi di mana? Iya. Subhanallah. Jadi kita ditaruh di etalase hasil UMKM dari beberapa pondok dan alhamdulillah dikasih kesempatan kok bagus kemasannya udah kalau di pondok lain tuh cuman pakai pouch. Iya. Terus dia cuman jahe saja, nggak ada herbal yang lain. Jadi produk kami diunggulkan karena ya itu tadi. Tidak sekomplit ini ya. Terus kemasannya juga masuk mewah lah. Ah. Itu kemarin ada saya bagusin memang sengaja karena soalnya kan pameran ke Iya. nasional. Jadi memang sudah dibantu oleh beberapa ini, bahkan Pak Sandiaga Uno juga mensupport ini. Insya Allah juga nanti tim ngopi-ngopi penontonnya kita share. Tapi kita mau nyoba dulu nih, nanti kita review. Semoga cocok. Iya. Soalnya setiap racikan tangan beda. Iya. Jadi setiap ini mungkin nanti bisa dicoba sendiri, saya kasih testernya untuk biar dirasakan sendiri. Oke. Kasih banyak. Iya. Oke, ini luar biasa tentang The Kopi Aja. Saya juga sudah tidak sabar ya untuk nyoba The Kopi Aja. Intinya di sini kita sangat apresiatif ya, karena saya baru tahu ini pondok satu-satunya yang ada basis industrinya, tidak hanya pondoknya, ternyata juga sekolahnya berbasis industri. Jadi benar-benar pemberdayaan santri ini tidak hanya dalam konteks ilmu pengetahuan, tapi juga dalam yang ingin dicapai itu ilmu dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia akhirat, karena di dunia dia butuh segalanya untuk menghidupi akhiratnya untuk bekal dia nanti. Jadi kalaupun dia membentuk keluarga, yang diinginkan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah. Jadi keluarganya bahagia dengan penghasilannya, agamanya dididik untuk anak-anaknya. Jadi yang diinginkan itu. Sehingga nanti santri lulusan Al-Azhar ini teman-teman jadi santripreneur. Ini sudah siap untuk berwirausaha. Ya, membantu ekonomi keluarga. Ya, jadi tanpa dia meninggalkan keluarganya, dia bisa menghasilkan dari rumahnya sendiri. Subhanallah. Sehingga dia bisa mendidik langsung putra-putrinya menjadi generasi Islam yang hebat. Kita yakin juga pasti dengan adanya pondok ini, alumni-alumni dari Pondok Al-Azhar bisa jadi
pengusaha-pengusaha. Amin, pasar amin, musik. amin, amin, amin. Amin. Ya, semoga begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. Nyai atas waktunya, atas ininya, semoga berjalan lancar, Oke, semoga siap. cakupannya juga sampai ke mancanegara. Amin, amin, amin. Karena- Sasarannya juga ke TKW. Soalnya mereka kerja kerasnya banyak, Iya, iya, anaknya iya, di sini dititipkan. Iya, iya. Jadi ibunya pesan Sungguh. dikirim gitu. Karena mereka kan kalau TKW itu kerjanya siang malam. Iya. Apalagi kan angin Ya, di luar. cuaca. Jadi alhamdulillah membantu mereka kesehatannya katanya. Gitu. Wow, keren banget teman-teman, kita sangat terinspirasi ya dari obrolan dengan Nyai, karena ternyata beliau sudah 10 tahun, 20 tahun lebih maju pemikirannya dalam hal pemberdayaan santri, baik dari skill ataupun ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas obrolan ini. Semoga teman-teman juga nanti bisa membantu pemberdayaan Kopi Aza ini ya, ya, dan untuk pemesanan dan lainnya kita nanti inikan dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai di sini juga dulu teman-teman. Salam ngopi-ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.